Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam, jangan dijual di tengah pasar. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang lapar. Apa kabar semua jamaah, sehat? Ini yang ceramah ini namanya Kuyung Abdul Somad. Sudah jadi uang sika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pejabat Bupati Musi Banyuasin, Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muba, Ketua Dewan Pembina Masjid Raya Abdul Kadim, Bapak Profesor Dr. Abdul Kadim beserta titelnya 22. Duduk oi katanya. Para asisten Setda Kabupaten Muba, para kepala perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, para kepala perangkat, ini kalau saya baca satu sampai buka puasa baru selesai. Saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa menyapa rombongan kami. Habib Maulana Sayyidi Al-Habib, lupa pula Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan Habib Mahdi selalu sehat. Bersama kami juga ada Ustadz Kemas Ali beserta rombongan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini saya amat sangat berbahagia. Kita sedang berada di masjid yang harganya 60 miliar. Allahu Akbar. Panjang umur, sehat badan Bapak Ibu semua, sebelum meninggal sempat membangun masjid insyaallah. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya rumah yang besar, rumahnya tinggal. Mobil besar, mobilnya tinggal. Bini besar, bininya tinggal. Betul tak Bu? Saya tanya Ibu baik-baik. Ini siang Ramadan petang, insya Allah tidak ada yang bohong, tidak ada dusta di antara kita. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak, semuanya tinggal. Yang kekal abadi menemani kita inilah masjid.
Yang sudah membangun masjid, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, barokah. Bagi yang tidak mampu membangun masjid, itulah hebatnya agama Islam ini. Yang punya harta, bangun masjid. Yang tak punya harta, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang tidak bisa sholat berjamaah, masih diberikan kesempatan sholat 12 rakaat. Siapa yang sholat sunat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan satu rumah di surga. Punya harta, bangun masjid. Tidak sanggup, sholat berjamaah. Tidak juga sanggup, sholat sunat 12 rakaat. Tidak juga sanggup, mati aja. Apa guna lagi hidup? Membuat semak Sumatera Selatan aja. Ustadz Somad ini kejam sekali. Bukan kejam, ini cara kita untuk mengingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, bukan siapa-siapa. Yang membuat kita ini ada adalah Allah, la ilaha illallah. Yang membuat kita bisa menghembuskan nafas adalah Allah. Yang membuat kita bisa berjalan, menghayunkan tangan, melangkahkan kaki adalah Allah. Mengedipkan mata adalah Allah. Sehingga yang dimuliakan adalah rumah Allah. Semua orang yang datang ke Masjid Raya Abdul Qadim ini, belum lagi masuk ke dalam, baru melihat jendelanya, ukirannya, bunga-bunganya, macam menengok kucing Anggora. Luar biasa. Saya sebelum sampai kemari sudah terpukau duluan, masuk gang keluar gang. Dalam pikiran saya, mana ini tempat acaranya? Rupanya masuk dari belakang, tidak bisa dari depan, saking meriahnya acara ini. Dihadiri oleh Pak Gubernur. Langsung kami tadi masuk ke dalam. Ustadz Somad, jangan langsung ke tempat acara, kita mampir dulu. Kemana? Restoran. Tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran pertama yang kita ambil dari hadirnya di Masjid Raya Abdul Qadim ini adalah umat Islam bisa bangun masjid kalau punya duit banyak. Jadi kalau begitu umat Islam ini mesti kaya raya, betul? Makanya kita diajarkan keluar masjid bacaannya Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Yang punya bisnis, lanjutkan bisnisnya. Yang punya tanah luas, tanam sawit, kelapa, pinang. Tanam pinang rapat-rapat supaya puluh tak dapat lari. Sudah dipinang tak dapat-dapat, dipujuk-pujuk dibawa lari. Itu yang belum nikah aja. Yang udah pun nggak apa-apa. Saya mancing ibunya aja. Alhamdulillah siang Ramadan ini dia tak mengamuk. Habis berbuka nanti baru mengamuk. Artinya apa? Umat Islam jangan sampai tidak punya kemampuan, karena dalam Islam diajarkan kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara kafir, fakir, fakir, kafir itu adalah kemiskinan. Siapa yang menjual akidahnya dengan baju bekas, dengan mie instan, dengan pinjaman kredit, dengan bantuan makan, hanya digantikan rumah dengan rehab rumah, akhirnya semuanya dijual hanya karena tidak punya harta benda. Saya mau setelah peresmian Masjid Raya Abdul Qadim, kita punya semangat baru untuk mencari harta benda. Apa beda kita dengan orang tidak beriman, Pak Ustadz? Dia sibuk bisnis, kita juga sibuk. Dia buka toko, kita juga buka. Dia tanam kelapa, kita juga buka kebun. Lalu apa bedanya? Bedanya mereka mencari dunia, sedangkan kita dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada seorang ulama naik kuda, kudanya bagus, mahal. Pakai baju, bajunya bagus, mahal. Lalu datanglah orang kafir. Ulama, ya, katanya umat Islam itu di dunianya susah, nanti di akhirat baru masuk surga bahagia. Kenapa kamu kendaraannya bagus, kudanya bagus, mahal, bajunya bagus?
Apa kata ulama ini menjawab? Begitulah orang beriman. Di dunianya saja sudah bagus seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya kendaraannya udah bagus seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya aja bajunya udah bagus seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Sedangkan kamu di dunianya aja udah melarat seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunianya aja udah susah seperti ini. Jadi jangan pahami bahwa umat Islam itu pakaiannya compang-camping, umat Islam itu topinya sobek koyak. Makanya Abdul Somad tadi sebelum acara tausiah di Masjid Raya Abdul Kadim, pecinya diganti, sorbannya diganti. Yang dibawa dari Riau tak laku di sini. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi merasa senang dengan masjid yang megah. Nanti kalau ada orang bertanya ke saya, Ustadz sudah tausiah di Sumatera Selatan? Oh, udah keliling saya. Tahu Ustadz Masjid Raya Abdul Kadim? Tonton aja video tausiah saya kemarin di sana. Di mana Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Ini masjid kebanggaan. Bapak Ibu bangga punya masjid ini? Bangga menjadi warga masyarakat yang di kampung halamannya ada masjid megah seperti ini? Kita terkadang melihat rumah orang kaya megah, mewah, cantik, mahal, marmer diimport dari Turki dengan batu dari Itali, tapi melihat masjid macam kandang burung merpati. Tapi hari ini kita melihat masjid, rumah Allah diagungkan, rumah Allah dimuliakan. Ini cara memotivasi masyarakat. Jadi acara anak-anak ini banyak nih anak-anak muda hadir. Anak-anak muda tidak dimotivasi dengan bangkitkan semangat kerja, bangkitkan etos kerja, tidak begitu. Tapi anak muda dibangkitkan semangatnya, langsung bangunkan masjid. Otomatis semua anak muda akan berpikir, saya sebelum mati akan bangun masjid. Anak muda mesti menanamkan pikiran itu, insya Allah. Amin. Ustadz dari tadi kenapa anak muda? Yang tua-tua khawatir tak sempat karena malaikat maut udah dekat. Ustadz Somad jangan sepelekan. Ini kami ini nampaknya aja casing orang tua. Kami ini sebenarnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Yang muda silakan berusaha. Yang tua didik, nasihati anak-anak muda. Selamat mereka dari narkoba, selamat mereka dari game online, selamat mereka dari pinjol, selamat mereka dari perbuatan maksiat dan dosa, sehingga mereka bisa beraktivitas. Targetnya bukan dunia, targetnya adalah memakmurkan. Sampai ke liang lahat, mobil mahal ikut mengiring, selimut buludru yang diimpor ikut mengiring, anak buah hati belayan jiwa ikut mengiring. Ada yang mau masuk ke liang lahat? Masuk ke liang lahat cuman 3 orang. Satu memegang kepala, satu memegang pinggang, satu memegang kaki. Mana bantal yang lembut? Diganti dengan bantal tanah liat tak bersampul untuk menyangga tengkuk dan pinggang supaya jenazah tetap. Akhirnya mengamuk-ngamuk juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kekuatan iman dan Islam, insya Allah. Amin. Masjidnya bagus, masjidnya besar, tapi siapa yang akan menjadi imamnya? Siapa yang akan menjadi khotibnya? Siapa yang akan menjadi qorinya? Siapa yang akan menjadi bilalnya? Alhamdulillah sudah disiapkan anak-anak tahfiz Quran. Hampir 50 orang baru angkatan pertama, akan bertambah lagi di masa akan datang, insya Allah. Amin. Gurunya didatangkan dari Nangro Aceh Darussalam, penghafal Quran, Serambi Makkah, dari pesantren Ittifaqiyah bimbingan Kiai Haji Al Mukarram Ustadz Mudrik. Ini usaha yang luar biasa. Dan anak-anak ini Masya Allah, Masya Allah, semuanya makannya, pakaiannya, semuanya gratis, tis sampai dia hafal Quran. Allahu Akbar. Prof Abdul Kadim, insya Allah beliau mau menerima, karena kami ini kan sesama Abdul. Beliau Abdul Kadim, saya Abdul Somad. Walaupun ini melanggar kode etik ini, sesama Abdul dilarang saling mendahului.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kampung halaman kita ini. Buminya subur, cantik dan indah, tanam-tanaman hijau. Di atas batu marmer pun bisa juga hidup tanam-tanaman. Ini luar biasa. Jadi kalau ada orang stres di rumah, di kantor, di jalan macet kena tilang, di kantor ditekan atasan, di rumah direpet bini tak selesai-selesai, datanglah ke Masjid Raya Abdul Kadim. Di dalam sholat sunat tahiyatul masjid, kalau kebetulan pagi sholat duha, kebetulan malam Ramadan sholat tarawih, witir dan iktikaf baca Quran, kebetulan di hari siang duduk di tamannya yang indah memandang bunga-bunga, Masya Allah. Inilah bunga yang tak layu-layu karena bunga plastik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang di bawah ini bunga hijau lengkap dengan potnya cantik dan indah, bernaung di bawah daun-daun kayunya. Melihat ciptaan Allah itu akan mendatangkan ketenangan. Di masjid sekarang banyak orang mencari ketenangan di mana? Di mall. Duduk di mall, disangkanya mall mendatangkan ketenangan. Menengok harga baju makin tak tenang, melihat orang tak berbaju makin tak tenang. Apa yang kau cari di mall? Orangnya macam-macam, ada pakaian belum selesai dijahit, ada resleting belum berpasang. Tapi kalau kau datang ke Masjid Raya Abdul Kadim, hatimu tenang karena zikir, Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Begitu rupanya kalau kita punya orang kampung halaman yang dididik dengan doa kesolehan, dia akan pulang, dia akan bangun masjid. Dia pulang ke kampung, dia akan bawa ustadz. Dia akan pulang ke kampung, dia buat tablik akbar. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ada orang di kampung kita sukses, merantau ke Jakarta, merantau ke Surabaya, merantau ke Malaysia, merantau ke Saudi Arabia, merantau ke Amerika. Tapi rupanya kesuksesan tak seimbang dengan kesolehan. Pulang ke kampung dibawa penyanyi dangdut, dibuat pentasnya tinggi-tinggi, penyanyi rok pendek-pendek. Semua atuk-atuk yang menengok ke atas, hancurlah dunia kita. Jadi doakan semua anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah, amin. Supaya apa? 20-30 tahun akan datang, kalau dia sukses berhasil, dia akan pulang ke kampung halamannya, dia akan bangun masjid, dia akan bangun pesantren tahfiz Quran, dia akan bawa ustadz pengajian tablik akbar. Insyaallah Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu kampung itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit turun barokah, wal ard, dari bumi datang barokah, walakin kazzabu, tapi kalau mereka tidak mau, mereka dusta, mereka tak mengamalkan ayat Allah, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah, akhadnagum, kami cabut nikmat itu. Ini Ustaz Somad bersemangat sekali di masjid ini, ya. Masjid ini membangkitkan semangat, jamaah yang ramai ini membangkitkan semangat luar biasa. Tapi berbuka masih lama lagi. Kalau di acara biasa kita semangat, ada air minum, tapi ini jangan terlalu semangat Pak Ustadz, nanti suara habis. Insya Allah barokah doa orang baik-baik ini ditolong Allah, insya Allah. Betul Bapak Ibu? Yang punya jabatan, pakai jabatanmu untuk menolong agama Allah. Yang punya tanda tangan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, pakai tanda tanganmu, pakai jabatanmu. Saya bahagia sekali. Ini orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan ada sekarang. Mumpung masih ada di tangan, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung NIP masih berlaku, mumpung masih jadi kepala, mumpung pakai untuk menolong agama Allah. Setuju Bu? Asal ibu udah setuju, selesai itu udah. Jangan nanti ketika udah tak ada jabatan kekuasaan, datang ke pengajian, mendengar ustadz ceramah berapi-api, jamaah pun semangat berapi-api, selesai tablik akbar datang ke Ustadz Somad. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan? Bapak kepala dinas? Tidak. Ada jabatan? Tidak. Bapak masih aktif polisi, tentara? Pistol besi udah ditarik negara, tinggal pistol air Pak Ustadz. Baca banyak-banyak istighfar aja lah Pak.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Pulang dari sini insya Allah, yang selama ini berpikir hanya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk rumahnya, dia berpikir jauh ke depan, membebaskan tanah-tanah, membangun masjid. Masjid tak cukup, di sampingnya bangun tahfiz Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, buta huruf Al-Quran. Tadi malam saya cek, saya tulis di Google, buta huruf Al-Quran, keluar berita MPR risau karena buta huruf Al-Quran 72% orang Indonesia tak bisa baca Quran. 72%, kalau kumpul kita 100 orang, 72 orang tak bisa baca Quran. Kalau kumpul kita 1 juta orang, 720.000 orang tak bisa baca Quran. Kalau kumpul kita 100.000 orang, 72.000 orang kasih surat baca Yasin tapi tak bersuara. Mencabut nyawa besok pagi orang lain. Kenapa? Karena Pak Kapolres tak mau menangkap jahat. Tergantung orang untuk buat dosa dan maksiat. Jadi kalau ceritanya orangnya kan, kenapa saya hidup zaman sekarang? Kenapa saya hidup di zaman ini Pak Ustadz? Coba kalau saya hidup zaman Nabi. Model kamu ini kalau hidup zaman Nabi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Tentu Nabi Muhammad sudah megah, cantik dan indah, wala quwata illa billah. Ibu juga begitu, nanti kalau dipuji suaminya, makanannya Masya Allah mama, la haula wala quwata illa billah. Sesudah masak, bukan sebelum masak. Mana makanan kita mah? La haula wala quwata wala haula wala quwata illa billah il-aliyil azim. Ada hadis dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Ibu yang rajin baca Yasin kalau sudah mati putus. Bapak yang rajin sholat tahajud, witir, doa, iktikaf, kalau sudah mati putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Kenapa mengalir? Karena orang tetap ada sholat. Alhamdulillah sedekah jariyah sudah ada. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, profesor, doktor, titel 22, bermanfaat buat umat dan bangsa insya Allah. Amin. Waladun salihun, anak yang soleh, anak-anak tahfiz Quran, tiga-tiganya sudah ada. Amal jariyahnya ada, ilmu bermanfaatnya ada, anak soleh yang mengalir pahalanya ada. Sekarang yang kita pikirkan, kita ini apa yang ada? Tak usah dijawab dengan lidah, karena begitu mudah untuk berkata-kata. Kita sedang merenung. Nampaknya Abdul Somad ceramah, tapi sebenarnya Abdul Somad ini sekarang sedang memikir, kira-kira aku ada tak tiga-tiga? Shadaqatun jariyah. Jangan jawab, nanti kawan sebelah tahu. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Renungkan, ada apa tidak? Waladun solihun, anak yang soleh. Saya jauh sudah berjalan, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz, banyak yang curhat. Ceramahlah saya di suatu kampung, sebelah kiri ruko. Ustadz Somad ini yang punya ruko ini, sepanjang jalan ini satu orang yang punya Pak Ustadz. Oh kaya sekali. Ya Pak Ustadz. Sebelah depan kebun sawit, ini pun satu orang juga yang punya Pak Ustadz. Mantap, luar biasa. Mana orangnya sekarang Pak? Mati. Mimdate mataya bawati, mati. Ada dia sempat bangun masjid? Tak ada Pak Ustadz. Ada dia bangun pesantren tahfiz Quran? Tak ada Pak Ustadz. Ada dia bangun sekolah madrasah MDA TK? Tak ada Pak Ustadz. Satu yang mengalir sudah tak dapat. Anaknya ada yang jadi ulama, ada yang hafal Quran. Anaknya ada 3 Pak Ustadz. Yang satu candu narkoba, yang satu garong, yang satu tak pulang-pulang. Harta tak sempat dibangunkan, anak tak ada yang menjadi soleh. Tinggal satu, ada ilmu bermanfaat yang ditinggalkannya. Ada Pak Ustadz. Apa? Bini berserak-serak Pak Ustadz. Apa hasil dari banyak itu?
Akhirnya anak lain banyak berkelahi, berkonflik. Anak tak sempat belajar agama, berkelahi, bertengkar, memperebutkan harta. Yang kenyang siapa? Pengacara, Pak Ustadz. Ini bukan kata saya, ini true story, kisah nyata. Anak tak sempat dapat pendidikan, pendidikan agama maupun umum, bodoh, jahil, tak berpendidikan. Akhirnya dikuasai oleh orang pintar memakan orang bodoh. Ikan paus memakan ikan hiu, ikan hiu memakan ikan tuna memakan ikan teri dimakan jamaah buka puasa. Jangan bayangkan menetes air liur nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini dapat tiga-tiganya, amal jariahnya ada, mengalir hartanya, anak solehnya ada, ilmu bermanfaatnya ada, alhamdulillah. Yang belum ada, usahakan, insya Allah ada. Itu drone sudah hidup. Biasanya drone ini tablik akbar di tanah lapang, kalau tidak pakai pentas. Di Masjid Raya Abdul Qadim, di pentas pun bisa masuk drone. Ibu hati-hati, awas hidung hilang nanti. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak ini seperti papan tulis yang belum ditulis, seperti kampas yang belum dilukis, seperti whiteboard yang belum ditolehkan tinta. Apa aja yang kita cetak ke kepala mereka bisa. Mau dicetakkan solawat bisa, mau dicetakkan lagu rock and roll bisa, mau dicetakkan zikir dan doa bisa, mau dicetakkan lagu R&B bisa, tergantung orang tuanya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah suci, fitratul Islam. Beruntung Bapak Ibu yang ada tinggal di sekitar Masjid Raya Abdul Qadim, bertuah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena doa Bapak Ibu tergerak hati orang baik, membangunkan masjid, membuat sekolah gratis tahfiz Quran. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan sehat walafiat zahir dan batin. Begitu cara membalas budi baik orang. Kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakan. Doa yang paling pendek, jazakumullahu khairal jaza. Doa agak panjang, barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga apa yang diwakafkan menjadi amal jariah, mengalir sampai hari kiamat. Semoga apa yang diwakafkan menjadi kekal abadi. Semoga yang diwakafkan menghapuskan dosa-dosa. Amin. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doakan aja di tengah tahajud, tengah malam, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya pakai bahasa Indonesia pun tak bisa Pak Ustadz, dalam hati aja. Tidak ada doa yang tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri mungkin belum tentu makbul, karena ada kepentingan. Tapi doa kita untuk saudara kita, insya Allah. Mau Bapak Ibu mendoakan kita semua? Mau Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Doa untuk Ustaz Abdul Somad tak usah banyak-banyak, satu aja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Semangat jamaahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar pengajian waktu perut lapar itu
Dua kemungkinan, cepat merasuk ke hati atau mata cepat terpejam. Kalau ada jamaah yang terkantuk, tertidur mendengar Ustadz Comad ceramah, jangan dibangunkan. Itu tandanya ceramahnya masuk ke hati. Saya belum pernah lagi marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Karena saya pernah ketemu sama jamaah, dia bisnis properti, katanya nggak bisa tidur sudah 2 hari 2 malam. Saya pergi ke psikolog, psikiater, dikasih obat tidur baru bisa tidur. Jam 2 malam nggak bisa terpejam mata. Kata dokter kena penyakit insomnia. Tapi begitu saya datang ke pengajian Ustadz, langsung tertidur. Terima kasih Pak Ustadz. Baru saya paham. Disitulah makna turun rahmat Allah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa zakarakumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Bagaimana membumikan Al-Quran? Bangun masjid. Setelah masjidnya siap, anak-anak tahfiz baca Quran. Sebelum subuh anak-anak sudah bangun tahajud, lalu kemudian memulai menghafal. Habis itu mulai murajaah, mengulang hafalannya. 1 hari 1 lembar, 1 lembar 1 hari, 10 hari 1 juz, diulang, ulang zuhur, ulang asar, ulang maghrib, ulang isya. Berawal dari mendengar bacaan guru membaca, murid mengikut, namanya sistem talqin. Bismillahirrahmanirrahim, murid mengikut semuanya, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ikut. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah. Tak ada di antara kita ini pernah menghafal Al-Fatihah. Lalu kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering mendengar dan sering mengulang. Saya ngapal Al-Fatihah Pak Ustadz, berarti mu'allaf baru masuk Islam. Saya tak pernah menghafal Qul Huwallah Pak Ustadz. Saya tak pernah menghafal Qul Rabbil Falak Pak Ustadz. Saya tak pernah menghafal Kuliah Pak Ustadz. Rata-rata surat pendek ini tak pernah kita hafal. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar imam dan karena sering diulang-ulang. Memang betul Pak Ustadz, saya hafal Qul Huwallah itu karena suami saya ayatnya Qul Huwallah terus Pak Ustadz. Kalau ada ibu yang suaminya ayatnya nggak ganti-ganti, bersyukurlah Bu. Suami orang lain pulang mabuk, sakau, narkoba, suami ibu masih bangun malam walaupun ayatnya kulhu, alhamdulillah. Suami saya lebih parah lagi Pak Ustadz, sholat malam tak berbunyi sama sekali. Itu memang rezeki ibu dapat suami namanya imam silent, tak berbunyi dia, modalnya cuma takbir aja, Allahu Akbar. Doakan aja, lama-lama berbunyi juga itu nanti. Ini saya ini membela bapak-bapak yang baru saja taubat, yang direpeti bininya, kenapa imam tak berbunyi, aku mendengar di Masjidil Haram berbunyi, yang penting bapak udah kubela. Kalau masih belum juga, nasib bapak lah itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah anak-anak mengaji, maka insya Allah turunlah rahmat dan barakah seperti doa kita dalam khatam Quran, Allahumma arhamna bil, turunkan rahmat kepada kami bil Quran. Kalau selama ini rahmat belum turun, rahmat akan turun karena ada masjid yang besar sholat berjamaah. Kalau selama ini rahmat belum turun, rahmat turun karena anak-anak penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dengan adanya masjid, dengan adanya anak penghafal Quran, yang minum khamar malu, yang berjudi malu, yang berzina malu, kampung kita sudah diturunkan rahmat, terusirlah dia. Kalau ada gelas yang kotor, kalau ada cawan yang bau, siramkan aja air bersih, insya Allah sampah-sampahnya akan hilang sendiri. Kalau selama ini kampung ini kotor, kalau selama ini banyak yang tak baik, dengan adanya masjid, dengan adanya penghafal Quran, menyebar keberkahan, setahun 2 tahun semuanya menjadi baik insya Allah. Amin. Dulu Pak Ustadz, kampung kami banyak pengedar narkoba, dulu di kampung kami banyak orang riba, dulu di kampung kami banyak pezina. Sekarang mana Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah tobat, mati. Tua mati, timbul generasi yang baru. Pokok kayu yang lapuk tak usah dikhawatirkan, dia akan tumbang dengan sendirinya. Yang kita bina adalah tanaman yang hijau-hijau. Kalau ada pohon kayu berduri, jahat, tak berbunga, tak berbuah, biarkan saja, nanti dia akan tumbang sendiri. Tapi yang hijau-hijau ini kita jaga, jangan sampai akarnya dimakan ulat, jangan sampai daunnya dimakan wereng, jangan sampai kena hama, apalagi pucuk-pucuk yang hijau. Ini sangat rentan. Ulat suka sekali makan pucuk yang hijau, sambil bernyanyi dia menyanyi, pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk-pucuk yang hijau ini kita selamatkan dengan baju panjang, dengan baju Melayu, dengan pakai topi, dengan baju kurung, berjilbab. Adapun yang tua-tua tak berjilbab, kita belikan jilbab. Mau dia pakai, alhamdulillah. Tak mau dia pakai, jilbabnya akan menjadi kain kafan. Betul? Apa pula betul? Orang yang jahat, kalau ada tetangga yang tidak sholat, kalau ada dekat masjid ini orang yang belum lagi ke masjid, itu yang salah bukan dia, yang salah adalah kita. Kenapa tidak mengajak dia? Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik di antara semua umat Nabi Muhammad, umat paling baik. Kapan dia paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik. Ayo ke masjid, ketuk pintunya. Jamaah habis pengajian, kerahkan ke sekeliling, mengajak sholat berjamaah. Wa tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Jangan laga ayam, jangan main judi, jangan zina, jangan narkoba, jangan riba, jangan namimah. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu diampunkan Allah semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Apalagi ini di akhir Ramadan, ini hadiah terindah dari Allah. Laksanakan i'tikaf, masuk jam 2 malam, dari jam 2 ke jam 3 baca surat-surat pendek beserta artinya. Dari jam 3 ke jam 4 laksanakan sholat tahajud. Apalagi imam kita penghafal Quran 1 juz 1 malam. Dari jam 4 ke setengah 5 zikir muhasabah dan doa, siap-siap makan sahur, habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh jangan keluar masjid, pengajian sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kan masuk kantor, hari Ahad kan libur. Tak ada alasan, 1000 alasan bisa beramal.
Tapi kalau orang tak mau, 1001 dalih untuk tidak beramal. Di 10 hari terakhir ini kepala kita ini mesti diisi dengan i'tikaf, mesti diisi dengan hatam Quran, mesti diisi dengan tahajud. Kalau tidak, kepala kita ini mulai bercabang-cabang. Nanti gordennya warna apa, tempat kuehnya peta apa bulat, mukenanya nanti sholat Idul Fitri warna apa. Beli mukena yang biasa-biasa saja, jangan beli mukena yang bunganya terlalu banyak. Nanti sholat orang di belakang, ini bunga apa lah ini, bunga melati, mawar, apa bunga tai ayam. Selesai sholat bukannya mendengarkan khutbah malah bertanya belinya di mana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Kemarin belum ada masjid yang megah, sekarang sudah ada. Tak ada alasan untuk tidak i'tikaf. Kemarin belum ada imam hafal Quran, sekarang sudah ada. Kalau imamnya hafal Quran, ayatnya panjang, jangan pula masyarakat unjuk rasa, ganti imam, ganti imam. Kami mau ayatnya yang kulhu dengan inna a'toina aja. Ini nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mimbarnya cantik dengan ukiran-ukiran yang luar biasa. Tak ada kurangnya lagi masjid ini. Jamaahnya tak usah ustaz ceramah mengajak jamaah ke masjid, melimpah ruah, penuh di luar, di dalam kosong. Kenapa ini tak dibuat di dalam? Karena kalau dibuat di dalam tak semua masyarakat bisa melihat. Ini dibuat kalau di dalam tak tertampung saking banyaknya jamaah. Jamaah ini datang mau melihat Ustadz Abdul Somad yang selama ini sudah menghabiskan paketnya 2 giga. Mana orangnya yang menghabiskan paket kaummu itu, kata suaminya. Oh itu orangnya, udah kulihat jelas sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah, memanjangkan umur, mengampunkan dosa, memurahkan rezeki. Karena ini pertemuan silaturahim. Saya pertama kali datang kemari. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Tadi saya mulai tausiah ini jam 4.15, sekarang udah jam 5:10, artinya 60 menit saya sudah berdiri. Walaupun ini bulan Ramadan, puasa, perjalanan jauh, musafir dari Pekanbaru transit ke Batam, dari Batam ke Palembang, dari Palembang saya udah tak tahu lagi, udah tertidur, begitu sampai langsung tausiah. Tak ada diskon, walaupun Ramadan tetap 60 menit. Jamaahnya tahan. Saya sangka tadi ini karena bulan puasa tausiahnya 30 menit aja cukup. Paling-paling jamaah nih rupanya tahan semua. Ustadz Somad pula yang tak tahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya takbir itu ngusir setan. Bulan puasa mana ada setan? Setan diikat semua. Makanya kata Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa disebut bulan puasa itu setan diikat? Supaya orang tidak lagi menyalahkan Ini sekarang banyak orang nyalahkan setan. Ustaz Somad tolong bacakan air ini, bacakan doa, suami saya tak sholat, mungkin dia diganggu setan. Sekarang ketahuan, rupanya bukan diganggu setan, memang suami itu kesetanan. Tolong doakan Pak Ustadz, suami saya diganggu pelakor, mungkin ini diganggu setan, mungkin dia kena pelet, mungkin dia kena jampi-jampi. Ternyata bukan diganggu setan, memang laki itu gatal. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dikatakan di bulan Ramadan, 2 riwayat hadisnya, wasuffidat asyayatin, setan dibelenggu, wasulsilat asyayatin, setan diikat. Karena kejahatan manusia itu dari 2. Yang pertama dari setan, yang kedua dari dirinya sendiri. Di bulan Ramadan setan diikat, artinya kalau ada orang jahat bukan karena setan. Ini kadang sikit-sikit setan, sikit-sikit setan. Kadang kasihan juga kita sama setan nih. Kata setan, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Padahal manusia itu lebih parah dari aku, kata setan. Mudah-mudahan kita semuanya bebas dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalah kesimpulan dari ceramah Ustadz Somad tadi? Saya pun tak bisa menyimpulkan saking laparnya. Simpulkan ajalah masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah insyaallah.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, yang akan dibacakan oleh zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil barokahnya, kita ambil barokah doa beliau. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah. Di sini ada barokah Sayyidul Ayyam, di sini ada barokah Sayyidus Syuhur, di sini ada barokah Sayyidina Muhammad SAW, barokah bulan Ramadan, barokah tanah wakaf, barokah masjid, barokah sedang puasa, barokah zuriat Nabi, barokah Habib. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Subscribe, like, share, and comment.